Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam ya teman-teman, karena di sini ini ya udah malam. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan terkait pembahasan kemarin hari Senin bersama dosen saya, bersama Pak Ipong, di mata kuliah analisis struktur beton. Dan di sini saya disuruh untuk merangkumnya dan juga untuk mengupload tugas video terkait struktur beton. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Jamil Yusuf dari Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 2409045. Baik, kita lanjut. Oke, di sini ada beton dan juga sejarahnya. Dalam konstruksi, beton adalah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan juga pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton yaitu ada beton bersemen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan juga campuran pasir, semen dan juga air. Nah, beton juga biasanya dipercayai menggiring setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tapi semen berhidrasi merekatkan komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton juga digunakan untuk membuat perkerasan jalan. Nah, selain itu juga banyak juga teman-teman, bukan hanya dipakai di jalan, tetapi seperti rumah, ya bangunan, pondasi, jalan, jembatan, penyeberangan. Terus ada struktur parkiran, yang biasanya struktur parkiran yang bertingkat, yang seperti di mal-mal ataupun hotel, dasar untuk pagar ataupun juga gerbang. Nah, dan semen dalam batu bata atau juga tembok blok. Nama lama untuk beton adalah batu dan batu cair. Nah, itu dulunya tuh namanya batu cair, bukan beton, teman-teman. Nah, penggunaan beton dan bahan-bahan vulkanik seperti abu pozolan sebagai pembentukannya telah dimulai sejak zaman Yunani dan juga Romawi, bahkan mungkin sebelumnya, dengan campuran kapur, pozolan, dan batu apung. Bangsa Romawi banyak membangun infrastruktur seperti akuaduk, bangunan, drainase, dan juga benteng Indrapatra di Aceh yang dibangun pada abad ke-7 oleh kerajaan Lamuri. Itu di Aceh udah dipakai teman-teman, ternyata ya, dari zaman dulu pada abad ke-7. Asik. Bahan bangunannya berupa kapur, tanah liat, dan batu gunung. Orang Mesir juga telah menemukan bahwa dengan memakai aditif debu vulkanik mampu peningkatan kuat tekan beton. Mantap. Nah, selain itu juga dalam struktur bangunan, selain beton tuh ada juga teman-teman pembuatannya bisa juga dari bahannya kayu ataupun baja, tapi di sini saya akan lebih fokus terhadap beton seperti itu. Lanjut, di sini juga saya akan memberitahu beberapa jenis-jenis beton berdasarkan fungsi dan juga bahan. Yang pertama itu ada beton struktural, yaitu dirancang untuk menahan beban bangunan seperti kolom, balok, dan juga plat. Kayak gitu. Lalu yang kedua ada beton non struktural. Digunakannya untuk apa sih? Untuk elemen yang tidak menahan beban utama seperti rabat jalan atau sisi jalan gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga ada beton bertulang atau reinforced concrete. Di sini kombinasi beton dengan baja tulangan untuk menahan gaya tekan dan tarik. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri itu, teman-teman, yang ada tulangannya. Lalu yang nomor 4 ada beton ringan. Beton dengan berat isi rendah sering menggunakan zat aditif pembuat gelembung udara, cocok untuk dinding. Yang kelima ada beton percetak atau precast, beton yang dicetak di luar lokasi proyek pabrik, kayak gitu. Yang keenam ada beton prategang, pre-stress, bisa bahasa Inggrisnya ya, beton yang baja tulangannya ditegangkan untuk menahan beban bentang lebar. Oke. Lalu ada yang ketujuh beton berpori, yaitu pervisius concrete, beton dengan sedikit atau gak pakai pasir untuk memungkinkan air mengalir melaluinya, kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin yang karena telah kemarin resume ya, ini masuknya yang udah dijelasin sama dosen saya, sama Pak Ipong, yaitu ada beton bertulang, beton prategang, sama ada beton pracetak atau precast. Nah, beton bertulang itu apa sih? Beton bertulang atau reinforced concrete adalah jenis beton khusus yang diperkuat dengan baja dalam bentuk batang, kawat, kabel, ataupun juga jaring. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tekan dan tarik beton, tetapi juga membuatnya lebih lentur dan mampu menahan beban berat.
Material ini dapat digunakan untuk berbagai jenis bangunan seperti lantai, jembatan, gedung, ataupun jalan raya yang kokoh. Kayak gitu. Banyak banget seringnya tuh biasanya kalau beton bertulang, saya lihat tuh lebih sering dipakainya di bangunan ataupun rumah-rumah yang bakal dibangun gitu. Dengan penguatan ini, struktur modern menjadi lebih optimal dan mendukung beban dan mempertahankan ketahanannya. Seperti itu. Lalu ada kelebihan dan juga kekurangan beton bertulang. Kelebihannya apa sih kita memakai beton bertulang? Kekuatan tekan tinggi, sangat kokoh dalam menahan beban, tekan berat, dan juga getaran. Lalu ada kekuatan tarik baja. Penambahan baja tulangan mengatasi kelemahan beton dalam menahan gaya tarik sehingga struktur lebih stabil. Lalu ada tahan lama dan juga perawatan rendah. Nah, kelebihannya awet, tahan cuaca, api, dan juga korosi untuk beton bertulang, terutama jika pelindung cukup kayak gitu. Nah, sesuai untuk tahan lama dan juga perawatan rendah itu tuh sesuai. Nanti tuh teman-teman pakainya bisa pakai kawat, kabel ataupun batang. Biasanya tuh yang lebih kuat tuh yang pakai batang kayak gitu, teman-teman. Lalu untuk fleksibilitas bentuk, mudah dicetak dalam berbagai bentuk, mulai dari kolom sederhana hingga struktur rumit seperti atap kubah kayak gitu. Lalu yang terakhir, kelebihannya biaya ekonomis, material mudah didapat, pasir, kerikil, dan juga semen, dan biaya pemeliharaan rendah gitu. Kekurangannya apa sih? Berat sendiri tinggi, struktur beton bertulang cenderung berat sehingga memerlukan fondasi yang lebih kuat. Perlu backcasting atau membutuhkan acuan. Acuan tuh backcasting dan perancah selama pengerjaan yang biayanya cukup tinggi seperti hingga 2/3 dari total biaya. Terus selalu ada waktu pengerjaannya yang lama, perlu waktu untuk penuangan, perawatan, dan menunggu beton mengeras mencapai kekuatan maksimal. Nah, kenapa kayak gini? Karena gak bisa langsung dikasih semen, teman-teman. Karena yang untuk beton bertulang itu tuh yang pertama tuh yang pastinya kita harus yang namanya eh, masukin dulu si kawatnya sebelum kita masuk ke semen. Kayak gitu, sebelum dimasukin campuran kerikil dan juga air dan juga semen kayak gitu. Lalu ada juga resiko retak, rentan retak jika komposisi campuran tidak tepat atau proses kurang maksimal. Lalu yang terakhir ada sulit diubah. Setelah beton mengeras, bentuknya sangat sulit untuk diubah atau juga diperbaiki. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada beton prategang. Beton prategang, press konkret adalah material konstruksi yang menggabungkan beton mutu tinggi dengan baja tarik tinggi, di mana baja atau tendon ditegangkan sebelum beton menerima beban kerja. Nah, teknologi ini juga memberikan gaya tekan internal pada beton. Teman-teman. Pada beton untuk mengimbangi tegangan tarik akibat beban eksternal sehingga mengurangi retak, memungkinkan bentang lebih panjang dan menghasilkan struktur yang lebih ramping serta awet. Kelebihan dan juga kekurangan beton prategang apa sih? Kelebihannya bentang panjang, cocok untuk jembatan atau gedung dengan ruang interior luas tanpa banyak kolom. Nah, lalu yang kedua lebih ramping dan efisien, dimensi penampang lebih kecil dan ringan, menghemat biaya dan mengurangi beban mati struktur. Lalu yang ketiga anti retak dan kedap air, karena diberi tegangan awal, beton tidak mudah retak akibat beban kerja, menjadikannya lebih tahan korosi dan cocok untuk struktur air, tangki atau pipa. Kualitas terkontrol, umumnya diproduksi sebagai beton percetak di pabrik dengan kontrol kualitas yang ketat. Jadi di sini beton prategang tuh biasanya bisa dibuat langsung di tempat yang akan dibuat seperti jembatan ataupun juga bisa di pabrik kayak gitu. Nah, kenapa sih biasanya beton prategang ini biasanya dibuatnya jembatan karena dan juga mungkin bisa untuk saluran air karena emang bentuknya aja gitu untuk seperti saya mah kayak solokan gitu teman-teman kayak gitu. Jadi bentuknya tuh bukan hanya seperti ini, ada juga yang bulat kayak gitu. Lalu kekurangannya apa sih? Biaya awal tinggi, memerlukan material bermutu tinggi, baja tarikan tinggi dan beton, serta peralatan khusus seperti dongkrak hidrolik gitu. Tahu kan dongkrak hidrolik teman-teman yang biasa dipakai untuk mobil kayak gitu. Lalu ada teknik rumit, perhitungan desain dan proses pemasangan. Post tensioning atau pre-tensioning sangat kompleks dan butuh tenaga ahli. Yang ketiga, resiko kehilangan tegangan. Potensi berkurangnya gaya pertegang akibat creep, susut sinkage, atau relaksasi baja. Yang terakhir, perbaikan sulit. Jika terjadi kerusakan, perbaikan jauh lebih sulit dan beresiko dibandingkan beton konvensional. Karena kita mungkin harus membongkar dulu jika ingin memperbaiki si beton ini. Misalnya disolokan, ataupun juga nanti jembatan kayak gitu.
Yang terakhir ada beton pracetak. Beton pracetak adalah produk konstruksi yang dibuat dengan cara mencetak beton dalam sebuah cetakan yang dapat digunakan kembali. Beton tersebut kemudian menjalani perawatan atau curing di lingkungan terkontrol dan dikirimkan menuju lokasi konstruksi. Dengan kata lain, beton dicetak di lokasi yang berbeda dengan lokasi konstruksi seperti metode cast in situ. Kayak gitu. Beton tercetak digunakan di dinding eksterior dan juga di interior. Jadi bisa dipakai beton ini tuh untuk di dalam dan juga di luar ruangan. Beton ini juga diproduksi di lingkungan terkontrol menggunakan proses perawatan dan pemantauan yang lebih baik. Selain itu, beton pracetak dapat dicetak di permukaan tanah sehingga meningkatkan keselamatan pekerja selama konstruksi. Kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya apa sih? Efisiensi waktu dan cepat. Proses produksi dilakukan di pabrik bersama dengan pekerjaan fondasi di lapangan, mempercepat proyek secara keseluruhan. Yang kedua, kualitasnya terjamin, dibuat dalam lingkungan terkontrol yaitu pabrik, sehingga mutu, kepadatan, dan dimensi beton lebih konsisten dan presisi. Yang ketiga, hemat backcasting dan ramah lingkungan, tidak memerlukan backcasting di lokasi proyek dan mengurangi limbah material konstruksi. Yang keempat, tahan cuaca dan awet. Pengecoran yang tidak pengaruh cuaca memastikan kekuatan optimal, tahan api, rayap, serta tahan terhadap beban berat. Yang terakhir, kelebihannya hemat tenaga kerja. Nah, di sini juga mengurangi pekerja yang dibutuhkan di situs konstruksi, karena hampir sama kayak yang tadi yang sebelumnya, kayak yang prategang. Ini tuh udah bisa dibuat di pabriknya langsung, teman-teman, tanpa harus melakukan banyak hal di lokasi pembangunan kayak gitu. Lalu yang terakhir ada di kekurangannya. Kekurangan beton pracetak yaitu biaya transportasi dan juga logistik. Karena kenapa? Ini tuh yang namanya beton pasti berat ya, memerlukan truk dan juga mungkin muatan lebih gitu. Dan juga pengiriman komponen ini dapat memakan biaya yang tinggi, terutama jika jaraknya jauh kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau pengen hemat ya cari kayak gitu lokasi pembangunan yang dekat pabriknya, kalau enggak bikin secara langsung. Cuman yang lebih baik dan dianjurkannya agar presisi ya, karena dibuatnya di pabrik, lebih baik kalian mengeluarkan biaya yang lebih gitu daripada membuat secara sendiri. Terus perlu alat berat, pemasangan memerlukan kren atau alat pengangkat khusus yang menambah biaya operasional. Itu desain kaku atau monoton, sulit untuk dimodifikasi di lapangan, dan desain cetak cenderung menonton atau standar kayak gitu. Lalu yang keempat, masalah sambungan atau join, memerlukan keahlian tinggi pada sambungan antar panel agar tidak bocor dan struktur tetap kokoh. Yang terakhir, kurang efisien untuk proyek kecil. Biaya persiapan awal tinggi sehingga kurang ekonomis juga digunakan untuk proyek skala kecil. Nah, kenapa disebut kecil? Ini tuh biayanya, kalau misalnya beton percetak tuh biasanya dibuat untuk bangunan bertingkat gitu. Kalau untuk di bangunan lantai satu doang gitu atau satu tingkat doang gitu, itu kurang cocok. Biasanya dipakai juga untuk bangunan-bangunan bertingkat seperti apartemen dan lain halnya gitu. Karena itu tuh benar-benar memerlukan yang tadi, memerlukan kren. Kren itu alat yang biasanya untuk mengangkut alat berat di konstruksi, teman-teman. Biasanya yang kayak huruf T, teman-teman, kayak gitu. Itu lumayan berat. Dan juga memerlukan biaya transportasi yang mahal, kayak gitu. Nah, dari sini selanjutnya saya akan lanjut ke jenis-jenis pengujian beton, teman-teman. Kayak gitu. Yang pertama itu ada yang namanya SLAM test. Uji selam beton adalah metode sederhana dan cepat untuk mengukur konsistensi, kekakuan, dan workability atau kemudahan pengerjaan. Adukan beton segar sebelum dituang. Umumnya menargetkan nilai selam 8-12 cm. Pengujian ini dilakukan dengan mencetak beton ke dalam kerucut Abrams, dipadatkan 3 lapis, diangkat lalu diukur penurunan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada hammer test. Hammer test atau Smith hammer beton adalah pengujian uji tidak merusak NDT untuk memperkirakan kuat tekan beton yang sudah mengeras berdasarkan kekerasan permukaan dengan cara mengukur pantulan atau rebound massa yang dipukul ke permukaan beton. Praktis untuk evaluasi mutu di lapangan secara cepat dan ekonomis tanpa merusak struktur. Alat ini memberikan indeks pantulan yang kemudian dikonversi menjadi perkiraan kuat dan menggunakan grafik kalibrasi khusus. Lalu yang terakhir ada uji tekan.
Uji tekan ini biasanya digunakannya itu di laboratorium, di ruangan teman-teman, atau compression testing machine atau lapangan untuk mengukur beban maksimum yang dapat ditahan oleh sampel beton silinder 15 kali 30 cm atau kubus untuk si alatnya hingga hancur guna memastikan mutu dan keamanan struktur sesuai standar SNI. Hasilnya dalam MPA atau PSI mengukur kualitas beton. Nah, jadi untuk ketiga ini adalah jenis-jenis pengujian beton. Nah, cara kerjanya gimana teman-teman? Cara kerjanya seperti ini. Langkah kerja untuk uji SLAM test. Ini tuh untuk standar nasional Indonesia dengan kode 1972 sampai 2008. Untuk persiapannya, yang pertama basahi bagian dalam kerucut Abrams dan letakkan di atas permukaan rata yang tidak menyerap air. Operator berdiri di atas pijakan kaki kerucut agar stabil. Yang kedua, pengisian dan pempadatan. Isi kerucut dengan beton segar dalam 3 lapis, di mana masing-masing lapis sekitar 1/3 volume kerucut. Setiap lapis ditusuk menggunakan batang besi sebanyak 25 kali secara merata, menembus hingga lapisan di bawahnya. Lalu yang ketiga, perataan. Lapis terakhir diisi melebihi permukaan kerucut, lalu diratakan dengan batang penusuk. Bersihkan sisa beton di sekitar dasar kerucut. Lalu yang kelima ada pengangkatan. Angkat kerucut vertikal perlahan dalam waktu 5-10 detik. Pastikan tidak ada gerakan memutar atau menyamping agar hasil akurat. Jadi tidak boleh diputar dulu agar cepat keluar ataupun menyamping gitu. Gak boleh dikesampingin, tapi harus benar-benar lurus agar hasilnya akurat gitu. Untuk yang terakhir, pengukuran, ukur selisih tinggi antara cetakan kerucut dan titik tertinggi beton yang melorot atau nilai SLAM-nya gitu. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, cara kerja uji hammer test. Dalam pengujian ini palu harus ditekan tegak lurus dan perlahan ke permukaan beton. Seperti contohnya alatnya tuh seperti pulpen ya, si uji hammer testnya tuh, si alatnya tuh dan sudah dibersihin dan juga diratakan. Hasil pengukuran dibaca dari skala pada alat setelah palu menumpuk beton. Biasanya pengujian dilakukan pada beberapa titik dengan jarak minimal 25 mm antara titik untuk mendapatkan hasil yang representatif. Perlu diketahui juga hammer test ini juga digunakan untuk mengukur kekerasan permukaan beton hingga kedalaman sekitar 4 cm sehingga hasilnya lebih bersifat sebagai indikasi awal mutu beton, terutama pada elemen berdimensi besar. Kayak gitu. Biasanya uji hammer test ini biasanya dilakukannya tuh seringnya tuh di jembatan, teman-teman. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, cara uji tekan. Pengujiannya kayak gimana? Pertama, Anda bisa menyiapkan cetakan silinder dengan ukuran tinggi 30 cm serta diameter 50 cm untuk melakukan kuat beton silinder. Cetakan ini juga berfungsi untuk mencetakkan beton yang nantinya akan dimasukkan ke mesin agar beton dengan mudah lepas dari cetakan. Pastikan untuk melapisi cetakan dengan pelumas. Bisa mungkin seperti oli. Ya, bisa pakai olinya. Ya, kayak gitu. Lalu yang kedua, setelah melapis cetakan, selanjutnya Anda bisa memasukkan adukan beton yang volumenya nanti akan digunakan dalam produksi bangunan. Tuangkan adukan beton dalam 3 lapis. Uji tekan ini saya pernah lakukan bersama teman saya, bersama Bagas ya, di Wika ya waktu itu ya, di PT Wika. Seperti itu, dan lumayan seru ya. Seru banget. Seperti kita yang mahasiswa gitu. Ya, sedikit ini aja lah, izin. Lalu yang ketiga, untuk tiap lapisan beton yang masuk, lakukan penusukan pada tiap lapisan beton sebanyak 25 kali untuk memadatkan beton. Yang keempat, setelah itu ratakan bagian atas dari cetakan adukan dan kemudian tutup cetakan. Jika sudah selesai, Anda bisa membeli label yang berisi tentang waktu pembuatan beton dari tanggal hingga jam pembuatan. Nah, biarkan adukan beton mengering dan mengeras sekitar 24 jam. Jika sudah bisa membuat silinder beton Anda dan lepaskan cetakan dari laboratorium atau tempat pengujian. Yang keenam, siapkan mesin kompresor yang akan Anda gunakan untuk ujian kuat tekan beton. Lalu masukkan beton silinder dan nyalakan mesin kompresor tekan. Selanjutnya, mesin ini akan secara bertahap memberikan tekanan pada beton untuk pengujian kekuatannya. Lalu ada lakukan pengujian oleh mesin ini hingga beton silinder yang Anda buat menjadi hancur. Lalu untuk pengumpulan data, catat tingkat maksimum dan tekanan beton yang dapatkan dari mesin kompresor. Setelah itu hitung kekuatan beton dengan menggunakan rumus standar tekan beton dan Anda akan memperoleh hasil uji tekan beton. Terakhir, ulangi pengujian ini terhadap silinder beton dari adukan yang sama pada hari yang berbeda. Catat setiap hasil pengujian secara terperinci. Ini tuh biasanya dilakukannya 28 hari, benar tuh sih? Pengujian itu 28 hari untuk melihat kekuatan si betonnya ini. Nah, ada juga yang namanya tabel konversi kuat beton. Tabel ini untuk mutu katu PBI, PNHT sih mas? Perencanaan gitu. Pokoknya tuh
Untuk mutu K ini dan juga mutu FC itu ada SNI-nya. PBI untuk mutu K, yang FC itu standar nasional teknik sipil. Nah, peraturan beton Indonesia untuk PBI untuk mutu K K100. Untuk FC-nya atau standar operasional nasional yang teknik sipil se-Indonesia itu tuh berarti di FC 8,3 MPa. K150 dan seterusnya itu tuh ada di tabel ini komplit ya teman-teman, untuk kekuatan ujinya ya. Untuk bukan kekuatan uji tapi konversi kuat beton, salah. Nah, yang terakhir ada sifat beton. Sifat beton itu keras, teman-teman. Sifatnya keras. Yang P itu artinya tekan, dan juga yang sebelah ini tuh yang bagian tarik. Beton tuh tidak bisa ditarik, teman-teman. Kalau misalnya ditarik, itu tuh pasti akan hancur ya Mas ya. Bakal retak. Lama-kelamaan pasti bakal retak. Meskipun beton kuat, tapi ada lemahnya. Semua orang itu atau semua benda itu pasti ada kuatnya, tapi ada kelemahannya juga. Salah satunya beton, teman-teman. Kalau ditarik pasti retak, hancur hatinya. Nah, di sini ada bagian retaknya, teman-teman. Bagian retak yang paling umumnya karena ini berbentuk balok, itu di bagian sini dekat tengah-tengah. Dan ini tuh di tengahnya ada juga garis netral gitu, teman-teman. Dan bagian tekannya juga ada di sini, teman-teman. Bagian tekan dan juga ada bagian tariknya. Seperti itu. Lanjut, ada yang namanya rumus menentukan dimensi balok induk. Rumusnya kayak gimana sih? Rumusnya itu untuk tinggi balok, pengukurannya 1/12 dikali panjang bentang. Saya kasih contoh di sini. Rumusnya ini saya melihat ya dari teman saya Bagas dan juga dari Pak Ipong ya. Untuk tinggi balok ya rumusnya 1/12 kali panjang bentang. Untuk panjang bentangnya itu ada di 500 cm. Berarti 1/12 dikali 500. Nih di sini bakal saya buletin ke 40 ya teman-teman, ke 41 mungkin ya, ke 41. Terus untuk lebar baloknya 1/2 kali tinggi balok untuk rumusnya. Berarti 1/2 dikali 40 yang tinggi balok tadi sama dengan 20 kayak gitu. Selanjutnya untuk rumus menentukan dimensi balok anak. Panjang bentang masih 500 atau 5 meter, tinggi balok untuk rumusnya 1/15 dikali panjang bentang. Berarti hasilnya 1/15 kali 500 yaitu 33. Untuk lebar balok 1/2 kali tinggi balok. Tinggi baloknya berapa sih tadi? 33. Berarti teman-teman 1/2 dikali 33 sama dengan 16. Kita buletin ya hasilnya itu teman-teman. Itu dibulatkan. Lalu ada yang terakhir menghitung kebutuhan jumlah tulangan. Nah, dikarenakan tadi hasilnya sudah ada luas penampangnya berarti 400. Kenapa 400? Karena ini tuh tadi saya buatkan untuk tinggi baloknya 400 dikali 200 mm. Berarti hasilnya yaitu 200 hasilnya 80.000 mm. Untuk kebutuhan tulangan yaitu 2%. Contohnya, jadi kebutuhan tulangan 2% dikali 80.000 mm hasilnya 1600 mm. Diameter besi tulangan yang digunakan yaitu 22 mm. Untuk luas tulangannya rumusnya 1/4 kali V kali D pangkat 2. Jadi hasilnya 1/4 kali 3,14 kali 22 pangkat 2 yaitu 380 mm. Terus yang terakhir jumlah tulangannya berarti jumlahkan kebutuhan tulangan 1600 dan juga dihitung juga luas tulangan 1600 bagi 380 sama dengan 4,210. Kita bulatin lagi berarti jumlahnya ada 4 batang tulangan. Begitu teman-teman cara menghitung kebutuhan tulangan, cara menghitung rumus menentukan dimensi balok anak dan juga balok induknya. Seperti itu. Terima kasih bosku. Saya Muhammad Rajif Jamil Yusuf dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Indonesia. Undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.